Ba'd. Ya al-hadirun wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita insyaallah. Alhamdulillah. Dan juga dirangkai dengan ibadah-ibadah sunnah kita. Lalu sejenak kita duduk menunggu waktu isya. Nanti kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, hadis ini Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan salah satu hikmahnya atau tujuannya adalah tentang al-muhafazatu ala sunnah. Hadis ini bicara salah satunya tentang perintah al-amru, perintah untuk menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu adalah perintah, baik itu diperintahkan oleh Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu? Karena ketika saat kita melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kepada kita, itu hakikatnya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kata Allah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka kata Nabi, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi SAW. Surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya bagaimana? Ittabi'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perintahnya bagi kita bagaimana kita menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjaga sunnah-sunnah itu, mengamalkan sunnah-sunnah itu, maka pada hakikatnya kita mencintai Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi itu ada contoh yang terbaik buat kita. Uswatun hasanah. Contoh uswatun itu adalah isim nakirah. Jadi seluruh hasanah juga nakirah, jadi seluruh kebaikan atau seluruh contoh yang terbaik itu ya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin." Alaikum bisunnati itu artinya wajib bagi kalian untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnahku, kata Nabi, mengikuti sunnahku, kata Nabi SAW, dan sunnah khulafa'ur rasyidin.
Kenapa kita diperintahkan oleh Allah seperti itu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Karena memang seluruh ucapan Nabi, seluruh perbuatan Nabi itu hakikatnya apa yang diajarkan oleh Allah. Wa ma yantiqu in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun yang terucap dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecuali semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka salah satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, menjaga sunnah Rasulullah SAW itu berarti juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka hadis ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman, enggak pakai Nasrul. Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsi, itu nama aslinya Abu Hurairah. Dia orang Yaman, hijrah ke Madinah. Ketika dia sebelum masuk Islam, nama aslinya Abdus Syamsi. Begitu dia masuk Islam, diganti oleh Nabi Abdurrahman. Karena Abdurrahman itu nama yang bagus, makanya ganti namanya. Kalau nggak bagus, Abdurrahman. Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsi. Hadis ini melalui beliau, apa yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis ini, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Kata Nabi SAW, ma nahaitukum, apa-apa yang aku larang kepada kalian, kata Nabi, ya, sesuatu yang dilarang atau apapun, kata Nabi SAW, aku larang dari kalian, bagi kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Ini ada kalimatnya luar biasa. Di Nabi SAW menggunakan kalimat. Yang pertama pemahamannya adalah ma nahaitukum. Sebelum kalimat berikutnya wa ma amartukum, sebelum Nabi perintahkan kita melakukan ketaatan, tapi Nabi dahului dengan sebuah larangan. Paham atau ya Bapak Ibu? Jadi sebelum Nabi memerintahkan itu untuk melakukan ketaatan kepada kita, Nabi mendahuluinya dengan larangan. Itu maknanya salah satunya adalah bahwa meninggalkan larangan itu lebih utama daripada melakukan ketaatan. Itu sebagian memahaminya begitu. Kenapa? Karena hakikatnya ketika kita meninggalkan larangan itu sama dengan melakukan ketaatan. Betul tidak? Halo? Ini diam semua, ngelihat saya semua, saya bingung nih, paham apa enggak gitu loh. Jadi Nabi mendahulunya dengan larangan. Manahaitukum anhu fajtanibuhu, apa-apa yang aku larang kepada kalian, kata Nabi, maka jauhilah. Kalimatnya jauhilah. Nabi tidak mengatakan fala taf'al, jangan kalian lakukan, bukan. Tapi Nabi kalimatnya fajtanibuhu, jauhilah. Berarti kalau menjauhi larangan itu berarti enggak boleh, bukan hanya sekedar tidak boleh melakukan, tapi tidak boleh mendekati. Itulah maknanya fajtanibu, maka jauhilah, kata Nabi. Artinya apa? Jangan kamu dekati, bukan hanya sekadar tidak boleh melakukan, tapi bagaimana itu dijauhi. Sama dengan Allah ketika bicara tentang zina. Bagaimana ayat zina? Wala taqrabuz zina. Taqrabu, qarraba yuqarribu, taqrabu artinya apa? Dekat. Kata Allah, jangan kalian mendekati zina. Artinya jangan dipolitisir nih ayat ini. Kita nggak usah dekatin Ustaz, langsung aja. Kurang ajar itu namanya. Orang kalau mendekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Ya, mendekati saja tidak boleh. Artinya apa? Segala sesuatu yang mengarah kepada zina, yang mendekati atau melakukan perbuatan zina, semuanya diharamkan. Semua yang mengarah kepada zina itu semuanya diharamkan.
Hati-hati. Makanya berkhalwat itu diharamkan. Apa itu berkhalwat? Laki-laki perempuan 2 orang saling berdekatan di satu ruangan, nggak ada orang siapa-siapa, itu khalwat namanya. Yang ketiganya setan. Jangan lihat ke saya setannya. Nabi melarang, tidak boleh berkhalwat 2 orang karena yang ketiga adalah setan. Kenapa? Itu mendekati kepada zina. Termasuk reunian. Nah ini doang, intermezzo aja. Pada kaget semua reunian katanya. Tapi bisakah itu pintu masuknya zina? Bisa. CLBK. Apa tuh Pak? Ini seorang orang anak muda yang ngerti ini mah. Hah? CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Kenapa? Reunian. Ketemu di reunian, minta nomor HP, nomor WA, akhirnya WA-WAan, lalu ketemu di kafe. Haram tidak? Haram. Kenapa? Mendekati zina. Ujung-ujungnya apa? Janji dia, ketemu berdua, zina. Haram hukumnya. Jadi kalau begitu tujuan reuniannya, maka reuniannya gitu maksudnya. Nggak apa-apa, saya mah apa adanya aja. Karena saya nggak bisa reunian. Teman sekolahan saya semuanya laki-laki semua. Nggak ada, laki-laki semua. Teman sekolah saya laki-laki, nggak ada perempuannya. Makanya nggak seru kalau laki-laki semua. Ya, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa apa yang aku larang maka jauhi, kata Nabi. Kalau dijauhi, Nabi tidak menggunakan kata-kata fala taf'al, jangan kalian lakukan, tidak, tapi Nabi menggunakan kalimat maka jauhi. Kalau dijauhi bukan hanya sekedar tidak boleh melakukan, jauhi berarti sesuatu yang mengantarkan kepada sebuah kemaksiatan itu, maka itu juga harus dijauhi. Ya. Nanti dari kalimat ini kan akan muncul kaedah-kaedah fikih. Ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil musalih. Bahwa meninggalkan kerusakan itu lebih diutamakan dibanding sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Jadi lebih diutamakan meninggalkan kerusakan itu lebih utama dibanding kalau kita melakukan sebuah kemaslahatan. Paham maksudnya Pak? Paham lah pokoknya mah. Ya. Baik, kalimat yang pertama Nabi SAW. Ya, apa-apa yang aku larang kepada kalian, kata Nabi, maka tinggalkan. Ya, atau jauhi, kata Nabi SAW. Jauhi. Ini sifatnya adalah larangan. Kalau kita merujuk kepada larangan, berarti larangan itu ada 2 bentuknya. Ada larangan yang disebut dengan nahyut tahrim, larangan yang bentuknya haram. Ya, larangan yang bentuknya haram. Artinya kalau haram, kalau dilakukan dosa, kalau ditinggalkan apa Pak? Kalau yang hukumnya haram nih, ini haram nih. Kalau dilakukan dosa, kalau ditinggalkan pahala. Begitulah maha baiknya Allah tuh. Itu adalah perbuatan haram. Perbuatan haram itu kalau dilakukan kita dosa, ditinggalkan, padahal meninggalkan itu kita nggak ngapa-ngapain loh. Saya juga bingung kadang-kadang kita ini. Kenapa bingung? Sesuatu yang dilarang itu berarti kan kita nggak ngapa-ngapain. Seharusnya itu lebih mudah dibanding dengan melakukannya. Paham maksudnya Pak? Namanya dilarang nih, umpamanya apa yang contohnya yang dilarang, apa contohnya? Dilarang gosip umpamanya, dilarang gosipin orang. Berarti kita ngapain coba? Diam aja kan? Berarti tidak melakukan aktivitas apa-apa, diam aja. Itu lebih mudah sebenarnya. Tapi lucu manusia itu, justru sesuatu yang ia lakukan harus dia melakukan sesuatu gitu. Padahal diam aja dia udah dapat pahala gitu. Tapi dia selalu untuk berusaha melakukannya. Sementara sesuatu yang diperintahkan, jelas-jelas itu diperintahkan berpahala, kagak dilakuin sama dia.
Makanya kalimatnya manahaitukum itu, di antara maknanya bahwa apa-apa yang aku larang kepada kalian itu memang Nabi dahului larangan dibanding dengan perintah, karena memang lebih susah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kayaknya selalu deh, lebih susah meninggalkan sesuatu yang dilarang daripada melakukan sesuatu yang diperintahkan. Susahan mana, Pak? Bahkan nih Bapak Ibu, dia tetap melakukan ketaatan, tapi dia tidak bisa meninggalkan tentang perbuatan dosa. Ada tidak? Aneh kan? Ketika dia melakukan perbuatan kebaikan itu ketaatan, tapi di sisi lain dia juga tetap melakukan sesuatu yang dilarang. Dia rajin sholat kelihatannya, rajin sholat kelihatannya, tapi juga dia bermaksiat. Ada tidak? Ada nggak, Pak? Mana orangnya? Nggak ada di sini, ini di masjid. Dia lagi pergi kayaknya. Makanya meninggalkan kemaksiatan itu kadang-kadang lebih susah. Buktinya apa? Orang bisa melakukan ketaatan, di samping dia melakukan ketaatan, tapi kemaksiatan juga dia lakukan. Itulah makanya Nabi mendahului larangan kemaksiatan dibanding melakukan ketaatan, karena lebih utama meninggalkan kemaksiatan. Lagi apa namanya? Padahal sesungguhnya harusnya ibadah yang dia lakukan itu mampu untuk mencegah dirinya dari kemaksiatan. Enggak usah banyak ibadah deh, satu aja. Apa kata Allah? Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sebenarnya kata Allah, satu saja ibadah yang dia lakukan itu seharusnya sudah mampu mencegah dia untuk tidak berbuat kemaksiatan. Karena Allah sudah katakan, seharusnya kata Allah, sholat yang kalian lakukan itu harus mampu menjaga diri kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu dua perbuatan maksiat, itu sudah mencakup semuanya. Itu diartikan sebagian ulama, keji itu perbuatan yang berhubungan dengan dirinya, perbuatan maksiat, dosa yang itu berhubungan dengan dirinya. Tapi kalau mungkar itu sudah berhubungan dengan orang lain. Atau ada juga yang mengatakan keji itu adalah dosa yang dia buat untuk dirinya sendiri, tapi kalau mungkar itu sudah melanggar hak-hak orang lain, jadi hubungannya dengan orang lain. Jadi kalau keji mungkar itu sudah mencakup semua kemaksiatan. Harusnya kata Allah, sholat yang kita lakukan itu mampu untuk mencegah kita dari itu. Tapi buktinya banyak orang sholat tapi maksiat juga. Betul tidak, Pak? Ya kan? STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Ada. Untungnya bermaksiatnya tidak menyebut nama Allah. Nauzubillah. Ya. Nah, oleh karena itulah maka larangan itu ada. Pertama adalah larangan haram, nahyut tahrim, larangan yang bentuknya hukumnya haram. Maka kalau kita tinggalkan berpahala, dilakukan dosa. Dan itu sudah jelas mana bentuknya haram. Allah sudah jelaskan dalam ayatnya, Nabi sudah jelaskan dalam hadisnya. Banyak bentuk-bentuk perbuatan haram itu: perbuatan zina, minum khamar, judi online yang sekarang ini. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Najis kata Allah. Jadi minuman keras, judi, mengundi nasib, kata Allah itu najis. Najis karena perbuatan setan. Jadi orang-orang yang suka judi, apa namanya istilahnya tuh, judi online itu orang-orang setan semua. Apalagi yang melindunginya. Sekarang lagi rame nih. Siapa Ramdhani itu yang mengatakan, katanya inisialnya T. Siapa? Mau nggak tahu kita Pak Haji. Ini live nih Pak Haji ini. Saya ditangkap nanti ini.
Enggak, itu perkiraan. Pokoknya inisialnya T aja. Ya. Iya. Iya. Katanya nggak bisa disentuh tuh orang. Hebat bener tuh orang. Ya. Hati-hati yang inisialnya T di sini. Nggak ada nggak? Oh, Turwanto. Waduh, bahaya Pak Turwanto nih. Ya. 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 Jadi itu najis, haram. Zina, mencuri, dan semua yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat larangan-larangan itu semuanya itu hukumnya haram. Termasuk dalam surah Al-Hujurat tentang hubungan kita dengan orang lain, ya, termasuk suuzon dan sebagainya, itu semuanya haram dan sudah jelaskan oleh Allah. Ya, maka ketika saat kita melakukan itu maka dosa. Lalu yang kedua, larangan itu bentuknya apa? Nahyut karohah, larangan yang bentuknya makruh. Makruh. Jadi larangan itu cuma ada dua, haram, makruh. Kalau makruh apa pengertiannya? Makruh. Dulu waktu kita belajar fikih dulu ada itu, ditinggalkan berpahala, dilakukan tidak apa-apa, ya kan? Nah, itu selama ini kan kita memahami makruh itu begitu. Ya, dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Itulah sebabnya banyak orang melakukan yang makruh. Kenapa? Karena nggak apa-apa. Ya, itulah masalahnya. Padahal pemahaman pengertian itu ya secara fikih mungkin bisa dipahami begitu. Tapi kalau secara makna, kalau kita pahami makruh itu bukan hanya sekedar tidak apa-apa. Kita awali saja dari asal katanya makruh itu kan isim maf'ul dari karoha. Karoha yakrihu makruh. Ya, karohah itu masdarnya. Apa artinya karoha? Karoha itu artinya membenci. Jadi ketika dia menjadi isim maf'ul, menjadilah dia dibenci. Makanya makruh. Makruh itu, makanya makna makruh itu harusnya kita maknai dengan dibenci. Jadi makruh itu perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ini pemahaman yang kita bawa, mungkin kita akan mikir kalau melakukan perbuatan yang makruh. Kenapa? Karena dibenci sama Allah dan Rasulnya. Harusnya pemahamannya begitu. Jangan nggak apa-apa. Makanya banyak orang melakukan perbuatan makruh. Kenapa? Karena menurut dia nggak apa-apa. Apa contohnya? Janganlah, jangan mancing-mancing begitu. Emang rokok hukumnya apa? Jangan diperpanjang nantilah. Takutnya saya nggak bisa pulang. Jadi gini, pemahaman haram dengan makruh itu gini, kalau haram itu sesuatu yang akan membahayakan buat orang lain dan dirinya, maka haram hukumnya. Makruh itu tidak membahayakan tapi mengganggu orang lain, itu makruh. Makruh membahayakan? Enggak. Makruh itu tidak membahayakan tapi mengganggu orang lain. Nah, sekarang coba bawakan saja kepada hal yang seperti itu. Dia membahayakan tidak atau hanya sekadar mengganggu? Kalau sudah membahayakan berarti haram. Tapi kalau cuma mengganggu, makruh. Makanya salah satu mengganggu itu kalau dalam fikih ini dikaji dalam fikih itu, salah satu mengganggu itu makan bawang merah, bawang putih. Kalau mau sholat berjamaah makruh. Kenapa makruh? Karena mengganggu orang baunya. Itu kalau dimakan bawangnya doang. Kalau pakai sate sih enggak kayaknya. Apalagi kalau ada yang ngajak, ya kan? Makruhnya hilang udah itu. Ya, jadi sesuatu yang mengganggu orang ketika saat sholat nih, dia nafas, bau, atau jengkol, yang kayak begitu tuh, ya. Nah itu yang kayak begitu tuh, itu makruh. Makanya kalau mau sholat ke masjid jangan makan yang bau-bau begitu.
Dan itu bukan hanya sekedar jengkol dan bawang aja, pokoknya apapun yang membuat bau mulut itu makruh ketika semua sholat berjamaah. Makanya sebelum sholat berjamaah itu kalau bisa gosok gigi, bersihin dulu biar orang nyaman. Kan sunnahnya sholat itu kan supaya kita nyaman, orang juga nyaman. Jangan sampai mengganggu orang ketika saat sholat. Itulah pentingnya bagaimana kita memperhatikan adab ketika saat menuju masjid. Allah saja perintahkan kok. Apa kata Allah? Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, kata Allah, ambillah perhiasanmu. Khuzu zinatakum itu artinya ambillah perhiasanmu. Apa maknanya? Perindahlah dirimu, perbaiki penampilanmu, berpakaianlah engkau dengan pakaian yang baik setiap kali engkau masuk masjid. Itu perintahnya begitu kata Allah. Jadi kalau ke masjid tuh rapi-rapiin pakaian kita, pakailah wangi-wangian, mulut kita dibersihin biar orang senang dekat dengan kita. Nah kalau kita nggak enak baunya, orang juga nggak enak. Dia nahan napas ketika sholat, kan kasihan juga dia, ya kan? Iya, nggak apa-apa pakai minyak wangi boleh pak. Oh bapak nggak boleh pakai minyak wangi. Kalau ibu-ibu boleh nggak pakai minyak wangi ibu-ibu? Sebagian ada yang membolehkan. Bedanya apa? Parfumnya wanita itu ada bekasnya tapi baunya sedikit. Parfumnya laki-laki itu nggak ada bekasnya tapi baunya lumayan. Gitu. Itu pun wanita kalau ke masjid pakai wangi-wangian, ya izin aja sama istri, pakailah sedikit, sama suami pakai sedikit, jangan terlalu banyak. Karena Nabi ketika melewati seorang wanita lewat, Nabi marah, Nabi suruh pulang dia mandi karena terlalu wangi. Nah sekarang perempuan sekarang mah 10 meter udah ketahuan baunya, wanginya, masya Allah. Kadang-kadang kita mau pengen tahu ini parfumnya apa sih gitu. Bukan karena perempuannya, pengen tahu aja parfumnya apa gitu. Iya. Ya kalau kita tahu kan beli gitu maksudnya. Bukan karena melihat perempuannya, bukan. Cuman kita pengen lihat, pengen tahu aja siapa sih gitu, parfumnya apa gitu. Ya, jadi adabnya begitu Pak. Nanti bisa dilihat dalam hadis arba'in, hadis yang kedua. Itu juga disebutkan tentang adab saat kita beribadah kepada Allah. Memperbaiki penampilan. Ya, taib. Sampai di mana tadi? Oh, larangan makruh ya. Larangan makruh. Jadi makruh itu, saya ulangin, makruh itu adalah sesuatu yang mengganggu orang, bukan menyakiti orang atau merusak orang, bukan. Tapi sesuatu yang mengganggu, itu hukumnya makruh. Ketika saat mau ke masjid nih, pakai baju yang bertulisan di belakang, itu mengganggu orang, makruh hukumnya. Maka kalau bisa baju, kalau sholat itu jangan pakai tulisan-tulisan di belakang, apalagi kalau dia di depan berdirinya. Itu yang di belakang ini bisa baca dia, dan jadi nggak konsen dia kalau baca tulisan orang. Apalagi kalau tulisan itu tuh ngeselin. Kalau kaos-kaos dagadu itu ngeselin semua tulisannya. Kalau kita lagi sholat baca begituan, kesel banget kita itu. Ada itu. Saya pernah baca baju kaos dagadu dari Jogja itu. Tapi bukan dalam sholat saya baca. Saya kan jarang kalau di belakang sholat. Sombong amat katanya. Itu baju kaos dagadu. Itu dia tulis di belakang ada 4 gambar. Gambar yang pertama dia gambar tuh bapak-bapak. Dia tulis bawahnya, ini bapaknya. Sebelahnya ibu-ibu, dia tulis ini ibunya. Di bawahnya ada anak-anak, ini anaknya. Gambar yang keempat dia gambar monyet, tulis di bawah, ini yang baca. Coba bayangin. Itu dia ngatain siapa? Ngatain kita. Betul, saya pernah baca itu, wallah, saya pernah baca itu. Tapi bukan dalam sholat. Nah dia kalau bawa itu dalam sholat, orang yang di belakangnya baca, konsen nggak orangnya? Kesel orang nih, kurang ajar nih orang, kata dia, ngatain dia monyet kan. Bener.
Baik ya, itu makruh itu seperti itu. Jadi mengganggu orang, termasuk kalau sesuatu yang membuat orang terganggu itu ya hati-hati saja. Ya, mengganggu orang dalam ibadah kepada taib. Itu dua larangan. Jadi larangan haram dan larangan makruh. Lalu kemudian lanjutan hadis itu Rasulullah mengatakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah. Jadi kalimat Nabi juga dalam hadis itu mengatakan fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu itu artinya datangilah. Jadi kalimat Nabi ketika apa yang aku perintahkan kepada kalian, Nabi tidak melakukan, lakukanlah. Nabi tidak mengatakan begitu. Jadi bukan faf'al, kalimat Nabi faf'alu. Kalau faf'alu kalimat Nabi, maka lakukanlah. Tapi Nabi kalimatnya tidak faf'alu. Nabi kalimatnya fa'tu. Fa'tu itu asal katanya dari ata, ya'ti, fa'tu. Bentuknya jamak. Maka datangilah oleh kalian. Apa-apa yang aku perintahkan kata Nabi, maka datangilah oleh kalian. Nah, saya tanya Bapak Ibu, kalau yang namanya mendatangi itu kita harus usaha atau tidak? Harus usaha. Jadi melakukan perintah itu harus ada usaha dari kita. Nggak bisa kita hanya berdiam diri. Ya, makanya kalimat Nabi fa'tu, datangi kata Nabi. Berarti kamu harus ada ikhtiar untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Tidak hanya bisa kita menerima diam saja. Lakukan. Ada usaha gitu maksudnya. Tapi juga Nabi mengatakan mastata'tum, semampumu. Itulah bedanya larangan dengan perintah. Kalau larangan tidak ada kalimat mastata'tum, ya. Kenapa Nabi tidak menggunakan larangan itu dengan ada kata-kata mastata'tum? Ya, tinggalkanlah oleh kalian apa yang aku larang semampu kalian. Bukan, nggak ada kalimat itu. Kenapa? Karena semua larangan itu dipastikan oleh Allah, dipastikan oleh Nabi, semua larangan itu kita mampu meninggalkannya. Ya, betul nggak Pak? Harusnya. Itulah makanya Nabi ketika menggunakan kalimat larangan tidak pakai kalau engkau mampu, nggak ada kalau larangan itu. Kenapa? Karena semua larangan itu kita mampu meninggalkannya. Tapi ketika perintah baru Nabi menggunakan mastata'tum, semampumu. Kenapa? Karena perintah itu kadang-kadang ada yang berat. Dan ini juga mengindikasikan kepada kita bahwa kita ini berbeda-beda kemampuannya dalam masalah ibadah kepada Allah, apalagi yang sunnah. Kalau yang wajib harus semuanya mampu. Tapi kalau yang sunnah kita ini beda-beda. Dan Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Aku tidak pernah memberatkan kepada siapapun kata Allah kecuali dia mampu melakukannya. Makanya kalau perintah itu apalagi yang sunnah semampumu kata Nabi. Tapi walaupun semampumu, jangan saya cuma segini doang mampunya udah. Enggak begitu juga. Tidak disepelekan juga. Cuma segini doang Ustaz. Kalau sedekah nih, ya cuma segini doang mampu. Padahal dia mampu lebih dari itu. Mampunya cuma segini Ustaz. Yang enggak bisa. Semampu itu maksimal maksudnya. Semaksimal kemampuan kita lakukan. Tidak pasrah. Mamanya salat berjamaah ke masjid, saya cuma mampunya tiga waktu doang Ustaz. Yang 2 waktu lagi saya nggak mampu, nggak benar. Mampunya cuma zuhur, asar, maghrib doang Ustaz. Tapi kalau isya subuh saya nggak mampu. Ada nggak orang begitu Pak? Ada. Isya subuh itu berat dia ke masjid, bisanya cuma zuhur, asar, maghrib. Tapi itu tidak bisa dikatakan semampunya. Ya, nggak bisa dikatakan itu semampunya karena itu mampu itu. Belum maksimal dia. Kalau dia hanya melakukan itu belum maksimal. Ya, baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan perintah itu juga ada 2. Yang pertama adalah al-wajib. Perintah itu yang pertama adalah 2. Yang pertama adalah wajib, yang hukumnya wajib.
Jadi kita sudah pahami apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Salat 5 waktu, puasa, zakat dan lainnya itu yang diwajibkan oleh Allah, itu wajib hukumnya. Maka ketika kita melakukannya berpahala, ditinggalkan dosa. Yang kedua, sunnah. Nah, sunnah ini yang dimaksud oleh hadis ini, bagaimana kita mampu menjaga sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah kalimat yang mengatakan mastata'tum, semampumu hidupkan sunnah itu. Jangan sunnah yang cuma atu doang. Apa contohnya, Pak? Kan? Kalau giliran begitu aja, oh kita harus ikut Nabi dong Ustaz. Nabi kan istrinya lebih dari 1. Gitu kata kita. Kita harus nyunnah, gitu kata dia. Cuman segitu doang tuh ngomongnya. Tapi kalau ditanya gimana kalau sholat tahajudnya kakinya bengkak nggak? Apa jawaban dia? Itu kan Nabi Ustaz. Gitu. Giliran kawin ikut Nabi. Giliran sholat tahajud kakinya bengkak, itu kan Nabi Ustaz. Kita kan manusia biasa. Begitu, nggak boleh tuh. Jadi saya saran sama ibu-ibu, kalau suaminya mau kawin lagi, suruh suaminya sholat tahajud sampai bengkak dulu kakinya, baru boleh kawin lagi. Betul nggak Pak? Oh betul kata Bapak. Ya. Kalau belum bengkak nggak boleh. Ya enggak sih, nanti Ustaz mengada-ngada nih Ustaz. Tapi memang harus seperti itu. Jadi sunnah itu tidak boleh dipilih-pilih mana yang enak juga sama kita. Nggak boleh. Kita jaga sunnah itu. Dan itulah yang dimaksud Nabi SAW dalam hadis ini. Semampu kita sunnah apa? Sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang hukumnya, memang hukumnya tidak wajib sunnah. Dilakukan kita berpahala, ditinggalkan rugi harusnya. Jangan nggak apa-apa. Emang kita ini kebanyakan nggak apa-apa. Tadi juga begitu, makruh nggak apa-apa. Sunnah juga ditinggalkan nggak apa-apa. Jangan nggak apa-apa, rugi. Tahu nggak kita bagaimana posisi amalan sunnah itu kata Allah dalam hadis qudsi? Nanti bisa dilihat dalam hadis arba'in juga ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hambaku melakukan amalan wajibnya memang paling aku suka kata Allah dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku, amalan wajib. Lalu Allah mengatakan, tidaklah seorang hambaku ketika dia melakukan amalan-amalan sunnahnya hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya kata Allah. Jadi kalau kita ambil dalam hadis itu, amalan wajib itu mendekatkan diri kita dengan Allah, tapi amalan sunnah membuat kita dicintai oleh Allah. Gitu harusnya. Jadi jangan sepele untuk amalan sunnah. Kadang-kadang kan kita begitu, ini cuma nama sunnah doang Ustaz, kan bukan wajib. Sunnah nggak apa-apa gitu. Ya. Ini kalau diterusin makruh apa haram nih? Hah? Ini soalnya waktunya udah habis nih. Makruh apa haram kalau diterusin? Ada yang haram, ada yang makruh. Hah? Makruh ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, ini memang belum selesai di sini. Saya sekali lagi katakan bahwa bagaimana kita mampu menjaga amalan-amalan sunnah yang diajarkan Nabi SAW itu. Dan perbuatan Nabi itu ada 3. Ini pertanyaannya, apakah semua yang dilakukan Nabi itu harus kita lakukan? Enggak juga. Ya, tidak semuanya. Karena perbuatan Nabi itu ada 3. Yang pertama adalah af'alul jibliyah. Af'alul jibliyah itu artinya perbuatan Nabi yang sifatnya Nabi manusia biasa. Haruskah kita ikuti? Para ulama mengatakan tidak. Apa contohnya? Pakaian Nabi. Nabi SAW itu kemana-mana pakai gamis. Dan Nabi memang mengatakan, pakaian yang paling aku suka adalah gamis. Nabi pakaiannya kemana-mana pakai gamis. Tapi ini pakaian Nabi seperti itu sifatnya manusiawi. Haruskah kita ngikut begitu? Enggak juga. Tapi kalau yang mau ngikut, bagus. Kalau kita ngikut gamis kemana-mana, kita repot kita. Bulu tangkis pakai gamis, main futsal gamis, bola olahraga gitu maksudnya gamis. Repot nggak Pak? Repot. Tapi kalau untuk ibadah bagus. Yang kadang-kadang dibalik, olahraga pakai gamis, giliran sholat pakai olahraga dia.
Suka kebalik kita memang. Ya. Itu sifatnya manusiawi. Atau makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan makanan pokok Nabi apa? Kurma atau gandum. Kita nasi. Itulah sebabnya Nabi itu kalau makannya pakai 3 jari. Makanya sunnah 3 jari kita pakai makan jari. Kenapa? Karena makan Nabi itu kurma pakai 3 jari. Begini bisa. Kurma kan ngambil 3 jari. Nggak ada orang ngambil kurma begini. Ada nggak Pak begini ngambil kurma? Oh itu mah maruk itu namanya. Ngambil kurma 3 jari. Nah, makan sunnah. Nah kita makan soto kuahnya banyak 3 jari. Nggak dapet tuh soto. Iya kan? Tapi kalau dengan tangan kanannya ini sunnah, perintah Nabi. Ya, kenapa? Tangan kanan itu perintah Nabi. Karena Nabi mengatakan Nabi itu suka yang kanan. Kalau yang kiri adalah setan. Makanya yang kanan. Tapi cara makannya itu jibliyah sifatnya. Kemanusia atau manusia biasa Nabi itu ya makannya begitu Nabi SAW. Haruskah begitu? Enggak. Boleh nggak kita pakai sendok? Boleh nggak Pak? Boleh. Orang pakai kuah, kalau nggak pakai sendok susah Pak. Ya kan? Kuah kita. Itu sifatnya manusia biasa. Itu jibliyah namanya. Ya. Haruskah kita ikuti? Nggak mesti. Ya. Nah, ada yang kedua, af'alul khasa'is. Af'alul khasa'is itu artinya perbuatan-perbuatan Nabi yang hanya khusus untuk Nabi, nggak boleh dilakukan oleh umatnya. Apa contohnya? Nikah cepet aja. Iya betul, nikah lebih dari 4 tidak boleh untuk umatnya, hanya boleh Nabi SAW. Berapa istrinya Nabi? 9. Kalau umatnya berapa Pak? Bohong, 1. Ya, berapa? 1 kan? Bolehnya 4. Tapi siapa yang 4 di sini? Nggak ada. Berarti 1. Jangan bilang 4. Nah ya, khasais atau puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nyambung terus. Nabi pernah melakukan. Bagi umatnya tidak boleh. Terus mewajibkan dirinya untuk salat tahajud setiap malam. Nabi mewajibkan dirinya untuk salat tahajud setiap malam. Bolehkah kita mewajibkan diri kita? Enggak boleh. Karena ini sunnah. Tapi kalau ingin melakukan tanpa perasaan wajib, lakukan saja setiap malam. Boleh. Tapi tidak ada perasaan wajib gitu loh. Nah itu yang tidak boleh. Ya, itu khasais namanya. Yang ketiga adalah af'alun mujarradah. Ada yang menyebutkan mujarradah atau mubayyinah. Artinya perbuatan Nabi inilah yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya, dan itulah yang kita sebut dengan sunnah. Ya, dan semua disandarkan kepada Nabi SAW. Baik itu ucapan Nabi, perbuatan ataupun ketetapan Nabi SAW. Itu sebut sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang tanya karena udah habis waktunya. Nggak ada. Pak Haji mau nanya? Biasanya nanya. Iya, udah benar jawabannya. Serakah berarti kalau udah lewat dari 4. Tapi perlu kita pahami, memang ada lanjutan hadis ini. Lanjutannya apa? Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Umat-umat kalian terdahulu itu banyak kehancuran mereka karena apa? Salah satunya karena banyak nanya. Ini bukan Pak Haji ya. Kasratu masailihim itu tuh terlalu banyak nanya. Maksud terlalu banyak nanya itu apa? Karena pertanyaan-pertanyaan mereka dulu itu memberatkan kepada diri mereka sendiri. Mereka bertanya tentang sesuatu yang tidak boleh ditanya. Itu contohnya begitu. Tapi kalau yang penting seperti itu, contohnya begitu tuh. Kalau Pak Haji nanya, kenapa Nabi boleh 9 istrinya kita tidak boleh? Kira-kira kenapa? Salah satu jawaban begitu kata Nabi, Pak Haji kan? Karena kalau lebih dari 4 berarti maruk dia, tamak dia. Benar juga. Tetapi kalau ditanya secara syar'inya,
Enggak ada jawabannya sebenarnya. Kenapa? Karena ini syariatnya begitu. Gitu. Ya, ada lanjutan hadis tapi belum selesai. Baiklah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.